Halo semua, ketemu lagi dengan saya Aris di channel Om Tekno. Channel yang membahas mengenai audio recording dan proses content creation yang berhubungan dengan audio. Kalau kalian baru pertama kali datang ke channel ini, terima kasih sudah datang ke channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena di channel ini saya akan memberikan beberapa tips mengenai audio recording, review mengenai alat-alat rekaman, dan juga giveaway beberapa alat recording yang mungkin akan sesuai dengan kebutuhan kalian. Di video ini ada beberapa review dari teman-teman yang sudah menggunakan VATM DX maupun VATM. Di video ini ada beberapa review dari teman-teman yang sudah menggunakan VATM DX maupun VATM CX yang membuat saya lebih paham bagaimana teman-teman mengapresiasi VATM CX, bagaimana kalian bisa terbantu dengan adanya VATM CX dan DX yang membuat kualitas hasil rekaman menjadi lebih baik, dan juga tentu saja bisa lebih meningkatkan kualitas dari konten yang kalian buat. Di depan sini saya sudah ada display yang akan saya screen record. Mungkin saya tunjukin aja ya. Ini adalah CPU yang saya gunakan, apa namanya, Mac Mini M1 16 GB, dan ini screen yang akan saya rekam. Karena screennya terlalu lebar, saya akan rekam di tengahnya saja dengan QuickTime Player. Ya, kira-kira begitu. Kita akan mulai dengan melihat ulasan-ulasan yang sudah ditulis teman-teman selama periode ini. Ini 7 hari terakhir ya. 7 hari terakhir untuk rata-rata rating dari 4 produk ini ada 8 ulasan dan semuanya memberikan bintang 5. Coba kita intip di sini. Untuk VATM DX Black Edition Clean Signal Gainer for Dynamic Microphone. Yang pertama dari Om Dika Wisnu P. Ini 3 hari yang lalu. Tidak ada ulasan, hanya bintang saja. Ada Muhammad Koprawi juga, Om Putra Wijaya juga bintang 5, Om Aziz Adias juga bintang 5. Ada lagi yang, oh ini 7 hari yang lalu ada Om Andre bintang 5 di sini. Komentarnya, produk gokil, keren abis, suara jadi jauh, minim noise, lebih jernih, good job Om Tekno. Ada 3 jempol di sini. Sellernya Om Tekno bisa sambil konsultasi. Buat yang mau beli, pastikan punya phantom power dan kabelnya harus XLR to XLR. Yang ujungnya 3, jangan yang ujungnya jack AKI tancep. Pengalaman soalnya, dia bilang gitu. Untung dikasih tahu Om Tekno. Makasih banyak Om Tekno, terus berkarya Om. Terima kasih ya Om Andre. Ini ada fotonya Om Andre dengan VATM DX ditancapkan langsung di mikrofon Rode Pod Mic, dan dari hasil rekamannya kelihatan kalau waveformnya cukup besar. Terima kasih Om Andre. Karena ini hanya 7 hari, kita lompat ke warna yang lain. Ini ada VATM CX, ada 1 pembeli, Om Yoma Dinata. Tidak ada ulasan, tapi hanya bintang 5 saja. Kemudian yang warna merah juga hanya bintang 5, tidak ada ulasan. Memang dari sebagian besar yang menggunakan VATM itu mereka tidak suka mereview, hanya suka menggunakan saja. Kemudian ini ada yang warna merah dari Om Heston Prasetyo. Ini beliau menuliskan di sini, memuaskan, produk berfungsi dengan sangat baik,
Pelayanan juga mantap. Terima kasih Om Eston. Coba kita lihat kalau periodenya lebih lama, misalnya sebulan terakhir ya. Kita lihat yang warna merah dulu ya. Kita lihat yang warna merah. Sebulan terakhir semuanya bintang 5. Tidak semuanya membuat review. Tidak apa-apa, saya juga berterima kasih meskipun tidak ada review yang ditulis oleh teman-teman yang menggunakan. Kita lihat 30 hari terakhir hanya ada 34 yang mereview, padahal ada lebih dari 100 yang terjual. Kita lihat yang warna hitam. Warna hitam 18 ulasan, semuanya bintang 5. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya saya ingin melihat masukan-masukan yang bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Ada dari Om Raisya Echa, ini bandingin sama Cloudlifter, bener-bener nggak ada bedanya. Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Meskipun secara fisik itu ada perbedaan, tetapi secara fungsi saya bisa jamin bahwa FatM DX ini benar-benar bisa meningkatkan gain 25 sampai dengan 27 dB tanpa ada coloration atau sedikit sekali colorationnya dan tidak menambah noise. Jadi kalau kalian bandingkan dengan Cloudlifter dengan Fathead, saya yakin tidak akan ada perbedaan atau hanya perbedaannya tidak audible, tidak bisa dibedakan dengan telinga saja tanpa ada frekuensi analyzer dan lain-lain. Saya yakin tidak ada banyak perbedaan. Terima kasih Om Raisya Echa yang menyatakan bandingin sama Cloudlifter benar-benar nggak ada bedanya. Ada yang menulis di sini Om Saifullah Syaif, cepat sampai dan barang bagus karena dikemas bagus. Terima kasih. Ada Om Leo Alberto di sini, barang cepat sampai, kualitas bagus, dan beliau menampilkan gambarnya di sini. Ini Rode Procaster kalau saya nggak salah lihat ya. Rode Procaster dan FatM-nya dicolok di mikrofonnya langsung. Sebenarnya sering saya sampaikan juga, mikrofon tidak harus dipasang dicolok langsung di mikrofon, bisa juga dipasang in between, artinya dari mikrofon disambungkan kabel XLR to XLR pendek saja, mungkin 1 meter atau setengah meter, kemudian dicolok FatM-nya, lalu dicolok lagi kabel XLR to XLR untuk menuju ke preamp atau ke mixer atau ke audio recorder. Tujuannya apa? Supaya mikrofon yang warnanya kadang-kadang tidak matching dengan FatM. Tujuannya apa? Supaya kalau ada warna FatM yang tidak matching dengan mikrofon, atau kalian ingin menyembunyikan FatM dari layar video kalian bisa menempatkannya in between. Mikrofon, kabel FatM, kabel recorder, atau mixer, atau audio recorder. Seperti itu caranya. Terima kasih Om Leo. Ada lagi Om Stefanus HS, ini tulisannya reviewnya di sini barang bagus. Terima kasih. Oke, kita lihat lagi warna lain. Kita lihat coba warna lain. 30 hari terakhir untuk FatM CX. Oke, di sini ada 7 ulasan dari pembeli dengan rating keseluruhan 4.9. Yang menuliskan komentar saja yang saya bacakan di sini ada Om Ray Malshell. Berfungsi dengan baik di mikrofon BM700, tetapi di mikrofon Behringer C1 malah turun gainnya. Kemungkinan karena mikrofon Behringer C1 membutuhkan voltage phantom power lebih besar. Jadi audio interface Behringer
UMC 202 HD saya, voltage-nya sedikit drop ketika dipasang FAT-M ini. Terima kasih Om Ray kalau bisa mendapatkan manfaat dari FAT-M CX ini. Tapi akan saya tambahkan di sini informasi bahwa mulai produk yang diproduksi di bulan September ini, saya sudah melakukan rematching Phantom untuk mikrofon yang sebelumnya tidak tersupport. Misalnya Behringer C1, Samson C1, kemudian AKG series. Karena di September ini saya sudah menggunakan EKG, mikrofon AKG ini. AKG P120 ini untuk apa namanya? Voltage match phantom power yang digunakan pada mikrofon condenser. Ini juga masukan dari teman-teman yang sudah menggunakan dan ternyata tidak bisa optimal. Ada beberapa kali saya melakukan recall. Artinya ketika teman-teman yang menggunakan FAT-M CX seperti pada Om Gitar Hero yang ada di Sukabumi atau Bogor, saya lupa tempatnya, dan juga ada lagi buyer yang ada di daerah Temanggung, ada juga yang di daerah Jawa Tengah, saya lupa tempatnya. Ada 3 recall saya lakukan karena ternyata tidak kompatibel dengan mikrofon yang menggunakan phantom dengan ampere tinggi dan precise voltage. Artinya 48 volt dengan ampere tinggi dengan toleransi yang sangat ketat. Jadi benar-benar precise, itu tidak bisa tersupport dengan FAT-M CX generasi sebelumnya. Tapi di bulan September ini saya sudah melakukan rematching sehingga FAT-M CX bisa kompatibel dengan mikrofon condenser yang butuh supply phantom yang presisi. Jadi bagi teman-teman yang kemarin belum berhasil dengan FAT-M CX yang saya kirim, bisa order ulang dan saya kirimkan versi terbaru dari FAT-M CX yang sudah kompatibel dengan hampir semua mikrofon. Jadi seperti itu update-nya. Ada lagi tulisan dari Om Arya Sabda. Penjual responsif dan FAT-M ini membantu sekali untuk meningkatkan gain mic condenser dengan noise yang lebih minimal. Recommended. Nah, ini yang terbaru dari Om Andrah Ari Susanto ini. Sebelumnya memang AKG P200 itu tidak bisa disupport oleh FAT-M CX seperti kasus yang ada di Om Gitar Hero. Tapi karena sudah saya matching dengan AKG P120, maka sudah nggak ada masalah dengan AKG series. Dan terbukti di Om Andrah ini, beliau menuliskan di sini, udah tak coba AKG P200 ku, makin mantap, jos. Meskipun bintangnya 4, tapi dari komentar Om Andrah ini kita lihat memang sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan mungkin bintang 4 ini karena harganya mungkin dirasa kurang atau kecepatan pengirimannya kurang. Anyway, bintang 4 dengan komentar yang sangat positif ini sebuah komplimen untuk FAT-M. Terima kasih Om Andra. Jangan kapok untuk menggunakan FAT-M. Kalau Om Andra punya kalau Om Andra punya mikrofon dynamic, silahkan mencoba FAT-M DX karena saya lebih merekomendasikan untuk mikrofon dynamic yang sangat umum digunakan oleh content creator. Oke, back to other items. Kita lihat 30 hari terakhir. Warna merah ini ada 5 review. Om Heston tadi sudah saya baca. Oke, tidak ada review tulisan yang lain.
Kita lihat lagi di sini. Nah, ini yang menggunakan FatM warna merah, ada Om Hazen Mardial. SM7B jadi makin hot, solusi buat yang butuh gain gede tapi nggak ngedistort atau noise. Ini yang sering saya bilang, bahwa 27 dB itu sudah cukup atau lebih dari cukup untuk meningkatkan gain dari mikrofon output. Itulah alasan kenapa saya tidak bikin yang 55 dB atau 60 dB up, karena sebenarnya 27 dB itu sudah more than enough. Kalau saya buat lebih dari 30 dB, ada kemungkinan kalau salah dalam adjustment, terjadi distorsi atau terjadi noise. Kalau tadi Om Hazel bilang tidak ada distorsi, tidak ngedistort atau noise, itu memang tepat. Karena kalau saya naikkan lagi bisa terjadi noise yang berlebih. Bisa muncul juga karena feedback dengan headphone. Karena semakin gede gain yang ditingkatkan, itu secara otomatis mikrofon akan semakin sensitif. Dan bukan tidak mungkin akan feedback ke headphone. Karena kadang ketika saya karena kadang ketika saya ngetes mikrofon dengan FatM dan didengarkan di headphone yang tidak fully close, itu kadang-kadang feedback juga. Jadi kadang-kadang telinga saya tiba-tiba pengang karena suara feedback yang begitu besar. Begitu juga kalau saya buat lebih dari 27 dB gainnya, itu akan menjadi sesuatu yang mubazir. Saya yakin tidak akan banyak yang mendapat manfaat dari gain yang 55 dB atau 60 dB, karena ketika saya mencoba mikrofon Aston Steels yang 50 dB plus gainnya, itu hanya saya buka di angka 10 saja, tidak pernah lebih dari angka 11. Jangankan 12, angka 11 saja nggak nyampe. Karena gain yang dikeluarkan memang sudah cukup besar, sudah sangat besar bahkan. Apa jadinya kalau saya tingkatkan kalau saya putar, saya crank level gainnya di angka 12, noise floor-nya akan tinggi, kelemahan dari acoustic treatment-nya juga akan menjadi sisi negatif dalam hal audio quality-nya. Kira-kira seperti itu. Di sini Om Hazen menampilkan ada SM7B yang telanjang tanpa ada windshield-nya. SM7B tanpa windshield. Jadi ini mungkin Om Hazen SM7B-nya jadi makin hot. Ini bukan karena FatM-nya, tapi karena dia telanjang jadi hot. Kira-kira begitu kali ya. Oke, kita lanjut lagi di yang warna silver. Ini banyak yang beli tapi nggak banyak yang nulis review. Tidak apa-apa. Ya, ini ada Om Arif Hidayatullah. Tidak menulis reviewnya tapi hanya memberikan bintang 5. Ya emang begitulah kadang-kadang. Tapi tidak apa-apa. Yang penting manfaatnya dapat ya. Ini juga warna merah, tidak ada reviewnya. Ya, ada review bintang 5-nya dari Om Anggra, tapi tidak ada tulisan mengenai deskripsi mengenai reviewnya. Ada beberapa masalah yang juga masih ditemui sampai sekarang, yaitu, oke kita lihat di sini ya. Diskusi, ya, ini yang mau saya lihat. Ini yang sering ditanyakan dan mungkin lebih bagus untuk saya angkat juga di sini. Ini ada pertanyaan dari Liliana.
Tanya Kak, untuk langsung mic ke sound bisa? Ini saya tanya juga, apakah maksudnya ke mixer? Kalau mixernya ada Phantom Power bisa. Ternyata bukan, mic ke sound langsung tanpa mixer. Ini yang saya sering ada kesalahan pemahaman di sini. Yang dimaksud sound itu seperti apa, itu juga kadang-kadang juga membingungkan. Apakah itu portable amplifier seperti produk-produknya Toa atau yang lain yang bisa ditenteng-tenteng, atau power mixer dengan speakernya jadi satu. Yang jelas saya jelaskan di sini, harus pakai Phantom Power. Jadi Phat-M itu harus berada di antara mikrofon dan Phantom Power. Prinsipnya seperti itu saja. Ada pertanyaan lagi, untuk Phat-M lebih baik diposisikan di mic atau di audio interface ya Om, untuk Behringer UMC 202HD dan C1. Saya bilang di sini pada umumnya kalau kabel kurang dari 2 meter di mana saja boleh. Kalau kabel panjang wajib dekat mikrofon. Ada kasus lagi yang unik sebenarnya. Ada yang menggunakan mikrofon dynamic dengan mixer Soundcraft. Yang unik, mixer Soundcraft ini yang ada Phantom Power-nya hanya di pin 2. Pin 3-nya kosong. Pin 1-nya cold. Pin 1-nya ground. Pin 2-nya isi, pin 3-nya kosong. Ketika Phat-M dipasang colok langsung di mixer Soundcraft, tidak bisa bekerja. Muncul noise besar sekali. Bersuara, tapi noise-nya besar. Nah, ajaibnya, ketika Phat-M DX dicolok di mikrofon langsung, kemudian dicolok kabel yang menuju ke mixer Soundcraft tersebut, tidak ada noise dan berfungsi dengan baik. Apakah ini ideal? Saya tidak bisa bilang ini ideal, karena idealnya pin 2 dan pin 3 itu dua-duanya disuplai Phantom Power, karena amplifikasinya bisa maksimal. Namanya kan balance cable ya. Jadi antara pin 2 dan pin 3 itu dua-duanya menyalurkan audio dan saling mengisi. Ketika pin 2 ada kekosongan, pin 3 akan mengisi. Begitu juga sebaliknya. Jadi balance cable ini akan menjadi bermanfaat, akan menjadi berdampak positif, terutama kalau ada kelemahan di kabelnya. Meskipun secara umum juga akan lebih aman, karena kedua pin 2 dan pin 3 dua-duanya menjadi media untuk menyampaikan signal audio dari mikrofon menuju ke audio recorder atau ke mixer atau ke audio interface. Seperti itu. Ada lagi dari Mas Karyo, ini yang seru nih. Gan, pesanan sudah sampai tapi saya tes kok malah nggak ada respon. Ini seru dengan Mas Karyo ini. Mas Karyo ini dia menggunakan mikrofon yang semula masuk ke preamp dan dia pakai untuk indoor sound. Ini akhirnya selesai di WhatsApp karena saya sudah kirimkan WhatsApp-nya ke Mas Karyo dan saya kasih solusi untuk membeli external Phantom Power. Jadi akhirnya Mas Karyo beli Phantom Power eksternal, kemudian dicolok di mixernya, di preampnya, baru masuk ke
FAT-M dan ke mikrofon. Akhirnya jadi solusi yang baik, dan Mas Karyo juga puas akan hasilnya. Ada yang tanya, untuk FAT-M DX ini apakah bisa maksimal digunakan di mikrofon kondenser? Thanks. Untuk FAT-M DX ini tidak bisa digunakan di mikrofon kondenser karena tidak meneruskan phantom power. Mikrofon kondenser harus menggunakan FAT-M CX. Ada garansikah misalnya barang tidak berfungsi? Sekali lagi, garansinya 1 tahun. Pastikan membaca cara penggunaannya dan deskripsinya, karena ada banyak yang salah penggunaan ya. Saya kira itu yang mau saya sampaikan kali ini. Saya berterima kasih atas semua yang sudah dituliskan di sini. Bukan hal yang kecil tentu saja. Saya mau mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah menggunakan FAT-M. Untuk yang merah ini ada 154 pembeli dan ratingnya 4,9. Yang hitam juga ada 83 pembeli dengan rating 4,9. FAT-M CX juga ada 32 pembeli dengan rating 4,9. Ini juga yang warna merah, ini juga ada tambahan lagi 19 pembeli dengan rating 4,9. Kemudian yang warna silver, ini ada 14 pembeli dengan rating 5,0. Luar biasa. Sampai di sini video kali ini. Jika kalian masih ada yang ingin menanyakan masalah FAT-M ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada kebingungan mengenai cara penggunaannya, pengirimannya, dan lain-lain, silahkan langsung tuliskan saja komentarnya. Pasti akan saya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya lebih detail juga bisa ke Instagram. Di situ ada nomor WhatsApp saya. Sampai jumpa di video berikutnya.